Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan solihan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat Islam, juga nikmat iman, sehingga kita dapat merasakan salah satunya nikmat kesehatan, sehingga bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai 5 amalan yang bisa membukakan pintu rezeki. Amalan pertama yang bisa membukakan pintu rezeki yaitu dengan memperbanyak istighfar. Seperti yang saya sebutkan tadi di muqaddimah, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Al-ayah. Itu adalah merupakan Quran surah Nuh ayat 10 yang mempunyai arti, maka meminta ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Lalu di ayat selanjutnya pada Quran surah Nuh di ayat 11 dan 12, yursilis sama alaikum midroro wa yumditkum wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Dengan meminta istighfar atau meminta ampunan, dalam artian istighfar, Allah menurunkan hujan untuk kebun-kebun, juga anak. Jadi dengan kita memperbanyak istighfar itu akan membukakan pintu rezeki bagi kita. Di rezeki itu bukan melulu soal uang, tetapi ketika hujan untuk kebun-kebun kita ataupun anak, dikaruniai anak, itu juga sudah merupakan rezeki bagi kita. Makanya pintu yang pertama yaitu memperbanyak istighfar. Juga istighfar yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu istighfar setelah sholat juga kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah setelah sholat 5 waktu mungkin. Dengan kita memperbanyak istighfar itu bisa membukakan pintu rezeki yang pertama. Lalu amalan yang kedua yang bisa membukakan pintu rezeki yaitu dengan memperbanyak silaturahim atau silaturahmi. Silaturahim mempunyai arti menyebarkan kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar kita bertatap muka atau berinteraksi dengan orang yang kita kenal, mungkin kerabat, saudara, teman, keluarga, tetapi juga harus ada nilai menyebarkan kebaikan itu sendiri. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, juga dipanjangkan umurnya, maka dari itu sebarkanlah kebaikan, sambungkanlah silaturahmi. Makanya amalan yang kedua ini, dengan memperbanyak silaturahmi kita bisa membuka pintu rezeki dengan amalan yang kedua ini. Makanya ada satu istilah bahwa hutang atau meminjam uang itu pemutus silaturahmi, karena hubungan kita dengan seseorang, hubungan orang yang meminjam uang itu sendiri dan yang meminjami uang itu sendiri terkadang akan menjadi canggung dan lain sebagainya kan, sehingga tatap muka pun tidak mau gitu, takut ketemu. Dari itu dengan hutang itu diartikan dengan pemutus silaturahmi. Makanya menyebarkan kebaikan itu merupakan amalan yang bisa membukakan pintu rezeki yang kedua. Seperti dalam Quran surah
An-Nisa ayat 36, wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama dan lain sebagainya. Maka silaturahmi karena kepada kerabat, kepada teman, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Kurang lebih mempunyai hati seperti itu. Juga ada suatu konsep atau suatu istilah dalam Islam itu hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hubungan ke Allah harus baik dengan cara kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, juga melaksanakan bentuk-bentuk spiritual seperti ibadah, sholat dan lain sebagainya. Itu hubungan dengan Allah harus baik. Juga selain harus baik pada hubungan pada Allah, juga harus baik kepada hubungan kepada manusia, hablum minan nas. Dengan kita menyambungkan kebaikan atau memperbanyak silaturahmi, itu juga sudah termasuk bagian dari hablum minan nas. Jadi hubungan ke Allah harus baik, juga hubungan kepada manusia harus baik. Lalu selanjutnya amalan yang ketiga yang dapat membukakan pintu rezeki, yaitu dengan memperbanyak sedekah atau sedekah. Saya belum pernah mendengar sekalipun orang atau misalkan ibu haji, bapak haji ya miskin gara-gara sedekah. Saya belum pernah dan tidak akan pernah mendengar gitu, cerita seperti itu. Karena mau bagaimanapun sedekah itu seperti diartikan kita menabung di langit. Mungkin secara matematika, secara realita atau secara hitung-hitungan mungkin berkurang ya, tetapi secara tidak langsung itu kita menabung atau invest pahala kita di hadapan Allah. Justru di hadapan Allah itu makin bertambah bukan makin mengurang. Seperti dua tokoh khalifah seperti Abu Bakar dan Umar, kita bisa menjadikan contoh dalam bersedekah. Atau Abu Bakar dan Umar itu kan mereka kalau soal sedekah apalagi mengenai Islam, tentang Islam itu tidak pernah muluk-muluk, dalam artian tidak pernah hitung-hitungan lah. Mereka selalu mengorbankan hartanya, nyawanya, pikirannya dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi pendorong bagi kita atau suatu memunculkan semangat bagi kita Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Karena dari itu amalan yang ketiga yang dapat membukakan pintu rezeki yaitu memperbanyak sedekah. Lalu amalan yang keempat yang bisa membukakan pintu rezeki yaitu takwa kepada Allah. Tentu ini menjadi kunci atau penting. Bertakwa kepada Allah bisa membukakan pintu rezeki. Seperti dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighun amri. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mempermudah segala urusannya. Di dalam artian orang yang bertakwa itu tinggi. Orang yang bertakwa bukan lagi mengharapkan pujian atau pengakuan dari sesama manusia lagi, melainkan sudah benar-benar mengharap ridho Allah, sudah benar-benar bersedekah atau implementasi yang lainnya sudah benar-benar karena Allah, bukan lagi karena manusia. Maka dari itu orang yang takwa itu tinggi. Jadi bedakan mana takwa karena cinta dan takut. Kalau cinta dia benar-benar sepenuh hati, semuanya untuk Allah, dia berbuat kebaikan hanya untuk Allah. Jadi kalau orang yang takut itu biasanya karena tuntutan, padahal lebih baik orang yang bertakwa itu sebetulnya dia melakukan kebaikan karena cinta kepada Allah, juga tidak mengharapkan lagi kepada manusia. Makanya amalan yang keempat yang bisa membukakan pintu rezeki itu dengan kita bertakwa kepada Allah.
Lalu yang kelima, yang terakhir, amalan yang bisa membukakan pintu rizki yaitu dengan membaca doa rizki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan juga amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu As-Sunni. Jadi perihal rizki itu kalau kita bertakwa sebetulnya tidak usah khawatir, karena seperti yang kita tahu kan ada istilah rizki itu sudah ada yang mengatur dan lain sebagainya. Kan dalam istilah Sunda itu sebutkan jodoh, pati, bagja, cilaka, kagungan nu maha kawasa. Dalam artian bukan hanya rizki, tetapi musibah juga bahagia datang itu sudah diatur oleh Allah. Tinggal bagaimana kita cara mengupayakan itu, atau bagaimana caranya kita bersikap ketika musibah misalkan terjadi kepada kita. Nah, balik lagi kepada yang tadi, bahwa amalan yang kelima yang bisa membukakan pintu rizki yaitu dengan perbanyak baca doa rizki. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada kesimpulannya, 5 amalan yang bisa membukakan pintu rizki. Yang pertama dengan memperbanyak istighfar, yang kedua dengan memperbanyak silaturahim, menyebarkan kebaikan, yang ketiga memperbanyak sedekah, yang keempat bertakwa kepada Allah, yang kelima memperbanyak doa rizki. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.